Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semuanya? Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan kalian semua. Bersama saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Kawan-kawan, ini adalah video perdana saya untuk playlist soal tanya jawab ya. Kalian bertanya, saya menjawab. Jadi playlist ini adalah kumpulan, rencananya akan saya buat ini sebagai kumpulan dari beberapa pertanyaan kalian yang saya jadikan konten dalam video saya, yang mana jawabannya mudah-mudahan saja bisa mewakili beberapa dari sahabat yang ingin menanyakan hal yang sama. Jadi mudah-mudahan saja video di playlist ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Baik kawan-kawan, kita akan mulai saja. Ada sahabat kita yang menelepon saya, mengechat saya di DM WA ya. Jadi dia mengatakan, Assalamualaikum, saya ingin minta saran, saya ingin buat depot air minum isi ulang. Nah, dia bertanya alat apa saja yang bisa dipakai untuk bikin depot air. Rencananya dia mau buat depot air, dan depot air minum itu adalah depot air minum RO gitu. Nah, jadi bahan bakunya itu air PDAM dan kapasitas produksinya itu 100 galon. Dia tinggal di wilayah Sumatera, Sulawesi Selatan, khususnya di Bone ya, dan dia mengatakan bahwasannya air PDAM di sana itu berkapur. Dia juga ingin berencana mau buat depot itu sendiri. Jadi dia mau merakit depot isi ulangnya itu sendiri, tapi dengan minta bantuan saya untuk membimbingnya dalam proses perakitan tersebut. Dan dia bisa bayar jasa saya dalam hal seperti itu. Karena kalau dia pesan order barang dari Medan ke Bone, pastinya sangat mahal sekali. Jadi dia ingin beli belanja di Sulawesi, yaitu di Makassar, mungkin pusatnya dari perbelanjaan alat-alat depot. Lalu dia akan rakit sendiri dengan bimbingan saya begitu. Kemudian akhirnya kita berteleponan, terus saya minta data kepada dia, ya bentuk lokasi, denah lokasinya, listriknya berapa. Jadi listriknya dia ada besar, listrik dia itu kalau tidak salah saya itu sekitar 2.200, karena dia buka bengkel juga, dia buka bengkel las gitu. Nah, karena dia punya basic ngelas ya, bisa pertukangan, jadi dia ingin merancang sailingnya sendiri begitu. Jadi ini adalah video yang dia berikan kepada saya tentang video di apanya ya, lokasinya ya, ini contoh ya. Jadi ini videonya, ini denah lokasi dia ya. Jadi ini warung, rencana warung ini akan digeser dan tempatnya akan dijadikan depot air minum isi ulang ya. Kemudian di sini karena tempatnya sempit, cuman 3 meter lebar, 3,5 meter lebar, panjangnya cuma 4 atau 5 meter. Jadi mungkin tangki baku nggak diletakkan di dalam. Jadi tangki baku dia tidak letakkan di dalam. Nah, rencananya tangki baku itu dia akan letakkan di luar gitu. Oke. Nah, ini adalah belakang dari kiosnya ya. Disinilah rencana letak tangki bakunya. Jadi dia minta tolong sama saya macam mana mendesainnya, apakah tangki baku bisa di luar, tangki hasil saja di dalam. Saya bilang bisa.
Bisa, insya Allah bisa. Nah, inilah bentuk tampilannya, dan data inilah yang sama saya pelajarin untuk saya buat denahnya gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, ini adalah airnya jernih sekali. Cuma ketika direbus atau dimasak itu airnya berkapur ya, jadi seperti susu gitu. Nah, di panci berkerak-kerak putih dan rasa airnya tidak enak. Jadi ini jenis air berkapur dan airnya jernih sekali. Oke, kemudian datanya, alhamdulillah saya coba olah datanya, kemudian saya gambarkan bentuk diagramnya. Jadi kepada dia pengen, bang tolong dong buatin gitu diagram instalasinya, kemudian bahan-bahan apa saja yang akan digunakan gitu. Bahan-bahan apa saja yang akan digunakan di depot air yang akan rencana dia rakit gitu. Oke. Saya akan coba bantu jelaskan ya diagram instalasinya, karena dia pakai air PDAM. Nah, ini kita coret-coret saja ya. Oke. Jadi ini adalah air PDAM. Ini lambang sumur, kita anggap ini air PDAM ya. Jadi air PDAM itu airnya kan berkapur ya, tapi jernih gitu. Nah, kadang ada air, kadang tidak gitu katanya. Jadi tidak selalu kencang air di bone PDAM-nya. Itu ada jam-jam tertentu airnya itu kadang nggak ada gitu. Jadi dia butuh tangki baku. Makanya kalau kalian lihat tadi videonya di belakang kiosnya itu, dia nyediain tangki tuh sebagai backupan ya. Jadi air pump dinaikkan ke atas itu untuk di backup gitu. Kemudian karena airnya jernih, maka kita tidak perlu memasang sedimentasi filter berupa tabung FRP ya. Jadi ini kan tabung FRP, kita nggak pasang, kita cukup pasang sedimen filter aja. Boros dong bang, pasang sedimen filter berarti kotor, taruh di busa itu busanya nanti kuning atau gimana, buang dong. Enggak, ini kita nanti bisa buat sistem backwash. Macam mana sih membuat sistem backwash di housing filter? Ada yang nanya nih. Nah, jadi sekaligus aja dalam video konten ini saya jelaskan juga caranya, bagaimana cara membuat housing filter bisa ada fasilitas backwash dan pasrin. Nah, kalian mau tahu nanti kalian lihat. Nah, ini contohnya. Ini ada saya buat sedimen filter yang berisi bisa kalian isi itu sedimen filter busa. Bisa juga kalian isi pakai cartridge refill dan diisi dengan pasir silika atau karbon atau media jenis yang bisa dibongkar pasang, dan dia bisa kalian cuci gitu. Nah, di sini saya pakai sedimen filter karena memang airnya jernih gitu. Tapi mana tahu suatu saat nanti PDAM itu akan bongkar bak tangki itu, kadang-kadang mengirimkan air yang kotor, atau mungkin ada perbaikan pipa karena di jalan ada pipa yang bocor, akhirnya mengantarkan air itu sedimentasi lumpur apa itu masih ketahan di sini sebelum masuk ke tabung FRP. Boros lah bang, kotor buang. Enggak, itulah kan nanti kita akan bahas cara masang backwash di dalam housing filter, backwash dan pasrin di housing filter ya. Oke. Kemudian air dari sedimen filter ini, kemudian air dikirim ke tabung FRP. Nah, tabung FRP ini kalian bisa pasangkan kepalanya itu kepala softener ya, kepala softener di sini. Nah, jadi kalian bisa pasangkan kepala softener, kemudian ya pakai ember chemical ya ke sini ya. Nah, itu isinya apa bang? Nah, isinya itu saya memilih di sini pakai zeolit. Nah, zeolit karena airnya jernih. Untuk apa lagi di pasir silika? Tidak ada gunanya pasir silika di air kapur. Karena ingat, pasir silika adalah untuk menyaring sedimentasi. Sementara di air yang berkapur tidak ada yang kalian lihat sendiri itu airnya jernih gitu. Apa yang mau disaring sama pasir silika gitu.
Nah, jadi pasir silika tidak saya pakai, tapi saya pakai zeolit. Apa itu zeolit? Zeolit adalah jenis batu-batuan yang bisa juga dikatakan ini adalah resin kation alami. Jadi dia penukar ion positif, zeolit. Nah, zeolit ini bisa menahan kapur, magnesium, kalsium, ya, dengan kemampuan menangkapnya itu sekitar 30% daripada resin kation yang sintetis gitu. Nah, zeolit ini kalian nggak boleh sepele dengan dia. Kalau zeolit ini diregenerasi dengan HCl, ya, zeolit ini diregenerasi dengan HCl, itu bisa nurunin TDS loh. Selain dia nahan kapur, dia bisa nurunin TDS, tapi nggak sekuat resin kation. Jadi dia nurunin TDS-nya itu sekitar 30%. Nggak percaya? Kita coba, nanti kalian coba. Dia bisa nurunin TDS, ya, tapi tidak sehebat resin kation. Nah, kan lumayan nih, ya. Jadi di sana itu TDS airnya ya kurang lebih sekitar 200 ppm. Nah, di 200 ppm air yang mau masuk ke itu sekitar 200 ppm, ya. Ini kalaupun bisa diturunkan oleh zeolit, kan lumayan, bisa turun misalnya 180 aja atau 170 aja, kan lumayan, daripada air dari PDAM langsung diceburin kemari gitu, ya kan. Sayang kan, tangkinya pun berkerak putih itu. Jadi lebih bagus ya melalui tabung FRP ini, ya, selain bisa nurunin TDS, ya juga bisa menangkis pastinya zat-zat yang lain sebelum masuk ke resin kation di sini, ya. Nah, kemudian airnya kan ditaruh di bak, ya, di tangki baku pertama ini, ya kalian masanglah satu pelampung bola, ya, satu pelampung bola di sini dipasang, ya, agar ketika air PDAM lagi kencang-kencangnya nih, ya, sementara tangki dalam keadaan penuh, dia nggak ngeluap gitu. Selain kalian pasang tangki bola, radar pelampung bola, kalian pasang juga radar elektrik di sini, radar pelampung benang, ya, radar pelampung benang kalian pasang di sini, ya. Seperti ini misalnya, ya. Jadi ketika air di level tertentu, ya, dia bisa menyala, dan ketika di level tertentu air sudah mau habis atau mau penuh, dia menyala. Jadi ada rentang waktu. Kalau kayak bola ini kan kosong sedikit langsung mengisi, penuhnya pun antara mau penuh dengan masih belum mau penuh itu pompa tik-tek. Di sini kan kita pakai pompanya Shimizu 135 aja, PS 135 aja. Nah, itu kalau PS 135 yang otomatis, dia kan itu pakai otomatis. Ini kalau kalian kasih bola pelampung saja, ini pompa akan tik-tek gitu. Tapi kalian pasang kalau kalian pasang radar, ya, kalian pasang radar di sini, maka pompa itu tidak mau tik-tek. Jadi ketika sudah mau penuh airnya di sini di level tertentu, matiin dia. Nah, air pam deras kencang mengalir, maka bola pelampung akan didorongnya, ya nggak sampai meluap, dia akan mati oleh bola pelampung itu, ya kan. Jadi sampai level segini misalnya, segini, dari segini ini tadi sampai segini misalnya, ya udah dia nggak akan meluap, kan langsung mengunci gitu. Radar sudah matiin gitu, masih di level segini, radar udah matiin, air meluap sampai segini misalnya, bola pelampungnya ngangkat, air tidak keluar sama sekali dari keran bola pelampung gitu. Oke. Nah, kemudian air dari tangki baku pertama lalu dihisap oleh pompa PS 135. Nah, di sini saya kurang setuju kalau pompanya PS 135, sebaiknya diganti saja itu pompanya dengan PS 230.
Ya, pompanya stainless. Atau yang nggak otomatis, ini PS230 kan otomatis, pakai PS266. Nah, PS266 nih dia tidak pakai otomatis ya, tidak pakai bola pelampung, tidak pakai tangki, tidak pakai tangki. Nah, jadi kalian bisa hanya menghubungkan dengan radar saja ya. Kalian hanya bisa pasangkan radar di sini. Artinya jangan pakai 135. 135 itu mendorong 2 tabung FRP ini kurang baik ya, kurang kencang gitu. Jadi baiknya pakai 266 atau kalau mau kelas medium mungkin 230 gitu ya. Ya. Nah, jadi kalian pasangkan juga radar di sini. Nah, karena di sini tidak mungkin ada luapan karena dikontrol sama kelistrikan pompa ini kan dikontrol sama radar. Jadi kalian cukup pasang radar aja, radar bola di sini. Ya. Dan cukup pasang radar bola. Jadi nggak usah pakai radar pelampung itu ya, kan cukup pakai pasang radar benang aja gitu. Nah, ini untuk kelistrikan. Nah, radar ini dia mutusin kelistrikan pompa PS266 atau PS230 ya. Jadi dipasang radarnya ini mengontrol PS266. Ketika air di tangki baku kedua ini kosong, maka benang akan turun menarik dan menghidupkan kelistrikan dari PS266. Maka mengalirlah air dihisap oleh PS266 masuk ke 2 tabung FRP, lalu masuk 3 housing filter 10 inci, mengisi penuh, mati. Oke? Nah, tabung FRP yang kedua ini isinya apa aja, Bang? Nah, tabung FRP yang kedua ini, tabung pertama ini RK ini namanya resin kation. Saya singkat menjadi resin kation RK ya. Kepanjangan dari resin kation dan saya singkat dari RK. Nah, resin kation di sini karena ini air PDAM, TDS airnya masih di 200, kita pakai resinnya itu resin weak acid aja. Jadi resin asam lemah gitu ya. Jadi kita di sini pakai weak acid. Ya. Jadi kita pakai resin weak acid kation. Nah, ini regenerasinya cukup pakai garam aja, NaCl. Ya, cukup pakai garam saja. Nah, kalau zeolit tadi, Bang, bagusnya pakai garam atau pakai HCl? Nah, untuk zeolit baiknya pakai HCl. Ya, karena HCl karena ini zeolit kan dia massa jenisnya keras itu. Kalau resin ini kan sintetis dia. Mudah pecah kalau terlalu keras. Jadi apalagi ini jenis asam lemah ya. Jadi resin asam lemah atau bisa dikatakan nih resin softener, khusus untuk ngilangin kapur saja, nggak bisa nurunin TDS gitu. Nah, ini regenerasinya pakai NaCl ya. Regenerasinya pakai NaCl atau garam dapur. Ya. Garam dapur. Berapa takarannya, Bang? Kalau 1 sa resin kationnya, maka biasanya saya 1 kilo dicampur 10 liter air. 1 kilo garam dapur dicampur dengan 10 liter air atau 20 liter air, itu diregenerasikan sampai habis, kemudian di brand refillkan, kemudian dipasrin, kemudian langsung difilterkan tanpa harus mengukur TDS gitu. Karena memang tidak mau turun TDS-nya di sini. Tapi kalau kalian pakai resin kation strong acid, nah dia bisa nurunin TDS dan regenerasinya nggak bisa pakai NaCl lagi, tapi harus pakai HCl gitu. Oke, kemudian berdasarkan kaidah dari sifat penyaringan air, apabila TDS air diturunkan, maka secara bersamaan pH air juga ikut turun. Nah, di sini karena ini hanya fokus ngilangin kapur, pH airnya turunnya tidak begitu drastis di resin kation ini.
Itulah mengapa saya pasangkan karbon aktif saja di tabung FRP yang kedua, 1 sa dengan iodin yang tinggi, iodin 1000. Nah, di sini saya berharap bisa menaikkan pH ya maksimal 1 lah. Dia tidak bisa lebih dari 1. Jadi ketika diregenerasi dengan garam, resin kation yang weak acid tadi, ya penurunan TDS-nya enggak banyak. Bahkan kadang terkesan hampir tidak turun gitu. Nurunnya dikit aja, paling misalnya kalau 150 turun nanti 140 gitu. Tapi kapurnya hilang. Kapur Mg sudah diikat semua, itu tidak ada. Tapi TDS nggak begitu turun-turun kali gitu. Nah, makanya ketika TDS tidak begitu turun sampai drastis, pH air juga pasti nggak ikut turun gitu. Nah, jadi ketika dia nanti masuk karbon, dia bisa naik lagi pH-nya, stabil lagi gitu. Oke, baru setelah itu masuk ke 3 housing filter 10 inci. Kenapa dikasih 3 housing filter 10 inci? Ini PP01 apa? Itu filter busanya itu. Filter busa berukuran pori-pori 0,1 mikron. Nah, ini dipasang karena apa? Karena kita khawatir ada serbuk-serbuk halus dari karbon aktif ini yang masih lolos ketika proses penyaringan. Nah, sedimen filter ini menahannya agar di tangki baku kedua nih airnya benar-benar bersih dan jernih gitu. Ya. Hingga nanti masuk ke membran. Filter di membran ini kan biasa ada 3 buah juga. Nah, itu filternya bersih juga gitu jadinya. Oke. Nah, kemudian dipasangkan radar, yaitu tadi untuk memutuskan pompa PS266-nya agar mematikan tangki baku ketika air kosong dia mati gitu. Ketika air kosong dia nyala, ketika air penuh dia mati gitu. Oke. Sekarang dari tangki baku yang kedua itu dihisap lagi oleh pompa. Nah, pompanya ini kan mesin RO Bang ya. Mesin RO-nya apa ini Bang? Nah, ini kita pakai mesin RO double 2 pompa S80 ya, 2 pompa stainless S80. Jadi perlu Bang dikasih pompa joki PS135 lagi? Enggak perlu. Langsung aja dari pompa jokinya dari mesin RO. Ini hapus. Kita anggap ini adalah PS80 ini misalnya. Pompa SS ya, pompanya stainless SS80. Ini bawaan dari mesin RO 2000 GPD gitu. Jadi mesin RO 2000 GPD yang double pompa SS80 itu kan pompanya ada 2 tuh. Satu itu sebagai pompa pembantu atau pompa joki, yang satu lagi pompa utama. Nah, inilah ilustrasinya di diagram. Lalu dari sini air dari tangki baku ini dihisap masuk ke mesin RO 2000 GPD. Nah, di mesin RO ini nanti air limbah dibuang. Nah, lalu air hasilnya disimpan di tangki penampungan hasil RO. Berapa liter ini di sini? 1000 liter. Nah, saya mau lebih banyak ya tinggal nambahin tangki aja gitu. Nah, baru dari sini ya, dari tangki ini dipasanglah juga itu radar. Di tangki hasil ini pasangkan radar yang bertujuan untuk mematikan mesin. Sama radar ini bertujuan untuk mematikan mesin RO ketika tangki hasil RO ini penuh gitu. Oke. Nah, juga di tangki baku RO ini kalian juga kalau bisa pasangkan satu radar lagi di sini yang memonitor apabila air baku sempat kosong kali ya, air baku sempat kosong. Ini contoh radar bolanya misalnya. Nah, ketika air baku sudah di bawah dari 2 pelampung bola ini, dia juga akan mematikan mesin RO. Radar ini. Ya, dia akan mematikan mesin RO. Jadi kalau radar di tangki hasil RO akan mematikan mesin RO ketika air
di tangki hasil RO ini sudah penuh, biar nggak meluap kan berarti dimatiin. Nah, radar dipasang satu lagi di tangki baku untuk memonitor apabila tiba-tiba air baku ini habis karena mungkin ada trouble di pompa booster pump, atau mungkin air tidak ada sementara mesin lagi kerja. Nah, ini dikasih pelampung bola, namanya pelampung untuk air baku, tangki baku RO gitu. Jadi ketika airnya habis, dia akan matikan sistem kelistrikan di mesin RO. Nah, jadi aman. Jadi pompa tidak rusak karena tidak menyedot air, menyala saja tapi tidak menyedot air. Itu bisa bikin pompa panas dan impellernya aus gitu. Oke. Nah, baru setelah di tangki hasil RO ini, air kemudian dihisap oleh pompa S60 atau S80 stainless ya. Karena ini kan airnya sudah bersih nih, airnya sudah baik. Mungkin saja TDS di sini bisa turun sangat rendah, mungkin di bawah 10. Kalau 140 saja masih bisa lah dapat air di bawah 10. Nah, di sini di tangki hasil RO ini, air yang sudah bersih dihisap oleh pompa stainless mau S60 atau S80 masuk ke housing filter yang 3 buah yang berisikan CTO, UDF atau apa, tapi biasanya saya CTO saja, 3 buah 10 inci. Gunanya untuk apa? Menahan sedimentasi yang terjadi di tangki hasil RO karena mungkin tutupnya kurang rapat, atau mungkin selama ini air bakunya menghasilkan air baku RO yang jelek, atau mungkin wadahnya terbuka hingga abu masuk. Jadi sama sedimen filter ini ditahan. Kemudian sedimentasinya sudah tidak ada, baru masuk ke lampu ultraviolet. Nah, di sini di lampu ultraviolet ini dibunuhlah bakterinya. Mana tahu ketika di tangki hasil RO ini tangkinya tidak tertutup rapat, masuk bakteri, masuk kuman hingga mengkontaminasi air. Nah, di sini sama ultraviolet dibunuh lagi, dibersihkan sampai benar-benar kuman itu betul-betul mati dan tertahan di sini di ORP atau BLK. Tapi biasanya di sini di filter 3 kali 10 inci 0,1 mikron. Nah, setelah lampu ultraviolet masuk ke ORP atau bioalkali sebagai penstabil pH. Nah, di sini maksudnya adalah, kan saya bilang tadi ketika proses RO terjadi, hasil airnya terjadi, itu pH air sering drop gitu. Nah, ini saya tes pH airnya drop, rasa airnya pahit, tidak enak gitu. Nah, disinilah fungsi dari ORP dan bioalkali untuk menstabilkan pH air yang drop tadi, yang sudah coba dibantu sama 3 kali 10 inci 0,1 ini, ya masih juga pH-nya masih drop turun. Maka di sini dipasanglah ORP dan bioalkali sebagai penstabil pH-nya gitu. Kemudian setelah itu pH-nya sudah stabil, baru disaring lagi sama 3 housing filter yang berisikan sedimen filter 0,1. Nah, di sini mana tahu kadang-kadang ini ada serbuk-serbuk halus di ORP dan bioalkali ketika proses penyaringannya. Itu takutnya lolos ke konsumen, pikir konsumen ini airnya kotor gitu. Nah, disinilah perlu dipasangkan 3 buah lagi filter akhir berisi PP 0,1 mikron. Jadi di sini ditahan sebelum air itu betul-betul dibawa ke konsumen gitu, sampai betul hingga tidak ada sedimentasi yang bermasalah yang bisa bikin mereka mengatakan kok air RO tapi kok masih ada kotoran-kotoran halus gitu. Oke. Nah, baru keluar dari 3 housing filter 10 inci 0,1 mikron, baru airnya dibagi, 1 ketuk semprotan botol. Nah, lihat ya, untuk nyemprotan botol aja kita pakai air RO yang sudah pakai UV ya, sudah enak stabil pH-nya. Nah, itu sebagai penyemprot galon gitu. Airnya kita ambil dari sini memang sengaja. Baru
dari itu dicabangkan lagi ke 2 kamar pengisian yang mana itu nanti setelah melalui 3 housing filter 10 inci. Oke. Nah, sekarang ini adalah daftar material yang ada di dalam diagram instalasi pemipaan depot air RO yang menggunakan PDAM berkapur ini. Inilah dia daftar kebutuhan yang kita inginkan untuk bisa merakit seperti di diagram ini. Seperti contohnya tangki polytank 2000 liter yang orange ini. Nah, itu kita 2 piece. Habis itu tabung FRP ini 1054 tabungnya aja ya, itu 3 piece. Kemudian kepala softenernya itu harganya saya nggak tahu, dan itu ada 3 buah kepala softenernya. Jadi ini tabungnya pakai kepala softener aja semua 3 buah gitu. Agar apa? Karena ketika kita mau meregenerasi mudah, bahkan termasuk karbon aktif juga. Tapi kalau kalian nanti isinya bisa berubah, misalnya ternyata di tempat kalian air kapurnya terlalu tinggi, maka baiknya semua kepala FRP-nya itu pakai kepala softener gitu. Kemudian housing filter 1 buah, yaitu ini tadi ya. Kemudian itu housing filter 20 inci ya, 1 buah. Kemudian housing filter 10 incinya ada 9. Ya. Kemudian 1 buah tangki stainless hasil air RO itu 1000 liter 1 buah. Lampu ultraviolet pembunuh kuman 1 buah. Semprotan galon ini 1 buah. Kemudian pompa air Shimizu atau apa itu 2 buah. Atau kalian buat 1 juga boleh, karena ini mau pakai 266 misalnya. Tapi kalau kalian memang super hemat, listrik kalian ingin hemat, tidak ingin tambah daya, maka paksi aja ini PS135 nya 2 buah gitu. Nah, itu tadi artinya tergantung selera kalian ya. Kemudian ada pompa air S80 ya, sebelum masuk ke pengisian botol itu 1 buah. Kemudian solenoid drat setengah. Jadi ini setiap keran-keran elektronik yang jatuh ke galon ini dikontrol sama solenoid elektronik. Nah, itu kita butuh 1 buah hanya untuk mengontrol pengisian ke botol saja. Oke, kemudian radar tangki ada 3 buah. Ya, ini tadi saya bilang. Ini tangki baku 3, radar tangkinya 3 gitu. Dan pelampung bola itu 1 buah. Ini yang untuk di sini 1 buah aja. Kemudian ya itulah mesin RO 2000 GPD ya, 2 kali S80. Habis itu untuk pengenak rasa atau penstabil pH ada ORP T33 atau bioalkali. Kemudian nipple fitting selangnya untuk 6 set ya, harus kalian sediakan gitu. Nah, untuk geolit, nah itu geolit juga ada itu 3 sak ya, geolit. Kemudian resin kationnya yang weak aja, yang softener punya itu 1 sak. Karbon aktif iodinnya 1000 itu 1 sak. Kemudian garam NaCl itulah belilah 1 sak untuk stok atau backupan. Kemudian HCl-nya 1 drigen. Habis itu ember chemical. Nah, ember chemical ini penting ya untuk menaruh obat dan mengeluarkan obat dari ember ini untuk meregenerasi ke 3 tabung. Dan ini cukup 1 saja ember chemicalnya. Walaupun kalian lihat nanti di diagram itu kok 1 tabung 1 ember chemical. Kemudian sediakan juga sedimen filter 20 inci, kemudian sedimen filter untuk 10 inci. Kemudian kalian sediakan juga CTO. Ya, CTO filter untuk menstabilkan rasa ketika mau jatuh ke pengisian botol. Baik kawan, itu adalah diagram penjelasan dari diagram instalasi pemipaan depot air RO yang menggunakan air PDAM berkapur ini. Nah, kalau kalian mau lihat animasi 3 dimensi dari setelah dirangkai ya masih seperti ini, nanti kita lihat di season berikutnya. Jadi di sini saya rasa kalian semua sudah jelas ya kawan. Oke. Baik kawan-kawan, setelah kalian menyimak soal penjelasan dari diagram instalasi pemipaan depot air tadi secara 2 dimensi, mari kita simak gambar 3 dimensinya hasil pengembangan dari
gambar 2 dimensinya. Dan ini kawan adalah hasil pengembangan dari gambar 2 dimensi yang tadi saya gambar dan saya jelaskan kepada kalian. Oke. Ini gambar 3 dimensinya dan ini 2 dimensi. Saya akan coba jelaskan seperti gambar ya. Ini air PDAM dihisap oleh pompa rumah atau pompa depot yang khusus menghisap pompa PDAM. Kemudian air PDAM-nya itu dihisap pompa lalu dikirim ke tabung FRP yang pertama. Tapi sebelum masuk tabung FRP yang pertama, dia melalui sedimen filter dulu. Yang saya katakan, saya nggak mau pakai tabung FRP khusus untuk menahan sedimen filternya. Nah, saya pakai housing filter saja 20 inci. Sekaligus saya di sini ingin membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di DM saya, DM WA saya, Bang, bisa nggak housing filter itu dibuatkan backwash dan pasrin? Inilah dia kawan, inilah dia sistem instalasi pemipaan untuk housing filter agar bisa support backwash dan pasrin. Karena beliau punya housing filter itu kapasitas 30 inci dan 40 inci, besar housing filternya gitu. Jadi sayang sekali jika hanya dipakai kemudian dibuang gitu, udah kotor dibuang gitu. Nah, saya bilang jangankan di 30 Pak atau 40 inci, di 20 inci juga bisa kita buat gitu. Nah, ini dia sistemnya. Oke, saya bantu jelaskan dulu khusus untuk sistem pemipaan untuk housing 20 inci agar bisa sistem backwash dan pasrin. Kalian membutuhkan di sini ya, kalian membutuhkan 6 stop kran. 6 stop kran dan 5 T. Ya. Oke, saya bantu jelaskan prinsip kerjanya. Yang kalian lihat ini, ya, saya akan coba kembangin ini. Oke, yang kalian lihat ini adalah posisi penyaringan. Oke, saya bantu jelaskan. Oke, ini stop kran dengan handle. Nih handle yang merah nih handle-nya, handle tuas penggeraknya mau terkunci atau membuka. Jika handle-nya ini searah dengan stop kran itu, dengan pemipaan, itu artinya dia membuka. Jika dia menyilang seperti ini, itu menutup. Oke, kita bahas. Ini adalah input. Setiap housing yang ada tombol pembuang tekanan atau tombol angin bisa dikatakan, ini adalah input. Yang tidak ada tombolnya di sebelah sisi lainnya itu adalah output. Oke. Kita lihat ini air masukan. Yang bawah ini air masukan. Mungkin nampak ya tangan ini, mouse tangan ini. Ini air masukan. Antara input dan output kita harus buat jalur bypass. Nah, ini namanya jalur bypass. Ini stop krannya. Nah, jalur bypass ini bukan hanya bisa membypass kondisi dari pemipaan, tapi memang ada fungsinya. Oke, kita bahas. Sebelum masuk ke housing filter, kita pasang 2 buah T di inputnya. Oke, ini 2 buah T, 1, 2. Yang mana kita bahas dulu di input pertama dari T itu adalah ada air masukan, dan output dari T-nya itu ada dipasangkan untuk stop kran bypass seperti ini, lalu menghubung ke T dari jalur output housing 20 inci. Oke. Nah, di jalur tengah dari T yang berada di input kita pasang stop kran. Setelah output dari stop kran pertama kita pasang T lagi, yang mana output dari T itu ke housing filter, yang mana output tengah dari T yang kedua di input housing 20 inci ini dipasang lagi stop kran. Yang stop krannya itu menghubung dengan output dari T ketiga ya. Ini T ketiga, yang tengahnya juga kasih stop kran dan dijumpakan menjadi satu. Nah, ini jalurnya ke limbah. Artinya stop kran
ini yang ada di Anda lihat ya, yang di sini dan yang di dua di output ini adalah stop run limbah backwash dan limbah pasrin. Nah, ingat yang ini limbah backwash yang sebelah kiri di input, dan yang di sebelah kanan dari output dari hosing ini limbah pasrin. Stop run yang di sebelah kiri ini yang Anda lihat ada ikon tangan ini stop run untuk filter atau pasrin. Ini stop run untuk backwash. Oke. Jadi gimana Bang caranya kerja buat sistem backwash pasrin? Oke, kita pelajari dulu cara kerja hosing filter. Tidaklah kalian bisa memahami cara kerja backwash sebelum kalian memahami cara kerja hosing filter. Oke. Hosing filter itu masuk airnya ya dari luar. Outputnya itu di tengah gitu. Ya. Jadi bagaimana saya bantu jelaskannya, mungkin seperti ini ya. Yang ini mungkin bisa kita buka. Coba kita buka dulu yang ini, 1 biji. Oke, saya tarik. Oke, ini kebetulan ada hosing filternya ya. Nah, ini ada filternya juga. Oke, kita coba mengadahkan. Oh, nggak nampak. Saya gambarnya nggak sampai detail. Oke, sekarang gini. Input itu jatuhnya ke pinggir, lalu air masuk ke pinggir ini. Ke pinggir dari media saring. Nah, ini kan ketutupan yang lubang bawah itu dalam keadaan ngedop, ditertutup dengan lapisan bawah dari sarang hosing filter. Berarti vakum dong yang di bawah ini, nggak bisa ditembus air yang dari sisi luar. Karena apa? Ada karet nih. Karet ini untuk nahannya agar air tidak bisa masuk ke tengah. Jadi harus masuk dari pinggir. Nah, ketika air masuk dari pinggir meresap ke dalam, nah yang bersih itu keluar ke tengah. Oke, yang bersih itu keluar ke tengah. Nah, ketika keluar ke tengah itu masuk ke pipa tengah dari kepala hosing. Nah, ini outputnya ini menuju ke lubang output sebelah kanan dari hosing filter. Paham? Kalau di sini sampai sini paham ya. Berarti kotoran itu berada di mana? Di sebelah sisi luar dari media saring. Ini namanya CTO ya. Jadi kotoran, kalau ini kuning, ini kotorannya kuningnya itu ngumpul di pinggir sebelah sisi luar ya. Semua nih satu lingkaran ini sisi luarnya ini kuning, tapi di tengah itu putih bersih. Nah, lama-lama kalau kuningnya sudah bertumpuk atau kotoran atau sedimentasi sudah bertumpuk-tumpuk di sisi luar ini, apa yang terjadi? Media saring pasti semakin lama semakin mengecil airnya karena terjadi penyumbatan. Oke? Terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan inilah yang kita ingin. Kalau kita nggak ada sistem backwash pasrin, ya ini filter sumbat. Paling kita buka, ini hosing filternya seperti ini, kita keluarkan media saringnya CTO ini kita keluarkan. Paling kita berus, ya, kemudian kita pasangkan kembali. Nah, kalau misalnya ada fasilitas seperti ini, ya, pasti kan kita nggak sampai nunggu seperti ini. Kita buka dulu, kita berus lagi, ya, kita buka, kita berus lagi, terus masuk, enggak kan? Udah mulai kotor nih. Berarti di sini karena udah mulai kotor, udah kita backwash saja. Kan begitu. Makanya ini jangan yang yang biru, tapi yang transparan. Beli yang transparan, jangan beli yang biru seperti ini, sorry. Ya. Nah, jadi agar apa? Agar kita bisa lihat.
agar kita bisa lihat kondisinya udah kotor apa tidak gitu. Kalian beli yang transparan seperti ini ya, agar kalian bisa lihat nih udah bersih apa belum gitu. Nah nih, kalian harusnya seperti ini ya, transparan. Oke. Nah, jadi membackwwash itu kayak mana posisi backwash, Bang? Posisi backwash adalah seperti ini. Misalnya ini ya. Ini kalian putar nih handle-nya, stopperannya putar, seperti ini ya. Ini simulasinya ya kawan ya. Oke, ini dibuka. Oke. Ini dibuka, kemudian jalur ini dikunci. Ya, ini dikunci. Oke. Nah, yang ini kan air masuk kemari nih, berarti masuk ke sisi sebelah kanan. Nah, ini yang mau kemari dikunci dong. Yang mau ke output ya. Di sini yang mana di sini outputnya ke tabung FRP ya. Atau kalau mungkin kalian ini pasang single untuk rumah kalian ya, ini ke distribusi ya. Ini kunci dong. Sorry ya kawan, agak hang ini komputer saya karena bebannya terlalu banyak. Saya pakai komputer yang low end, jadi harap maklum saja YouTuber yang masih merangkak jalannya. Oke, lihat kalau seperti ini, air masukkan masuk ke output. Output ini jalur terbuka nih, yang ini kan dibuka, masuk dia ke output, itu ke lubang tengah, mendorong air dari lubang tengah ini seperti ini ya, ya, mendorong masuk ke lubang tengah. Karena di sini vakum bawahnya, ini akan keluar, ini didorongnya dari dalam menuju luar. Berarti filter kotoran-kotoran sedimentasi atau dedak atau lumpur yang mengandung kotoran itu kan pasti terdorong keluar kan. Terdorong keluar karena ini jalurnya untuk keluar ini dibuka. Di sini dia kan dorong nih, mau masuk ke input, stop keran ini udah dikunci. Yang ini kan katanya stop keran limbah pembuangan kan, untuk air backwash kan. Maka ini dibuka. Ini buka. Nah, ini buka gini. Ya. Dibuka agar apa? Agar kotoran yang tadi ketahan ikut terbuang gitu. Nah, dibuka gini. Kalau udah seperti ini, berarti kotoran yang tadi keluar dari sisi luar itu udah mengalir kemari. Kemari ini jalur apa? Ini kan jalur pembuangan. Nah, lihat nih, ini kan pembuangan limbah nih. Nah, lihat. Pembuangan limbah. Ini namanya sistem backwash. Ya. Dari jalur tengah didorong air, kemudian ketika dorong air itu kotoran-kotoran yang di sisi luar dari media saring ini itu akan bersih pastinya. Terdorong ke semua ini. Nah, kalau udah terdorong semua ini kan berarti kotoran kan udah mulai terdorong keluar, berarti sedimen filter ataupun apa media saringnya itu pasti kotoran di dalamnya kan sudah bersih, kotoran dari sisi luarnya tadi. Maka kembalikanlah posisinya seperti semula lagi ya, kembalikan posisinya seperti semula ya. Ini dibuka lagi, kemudian ini yang ini dikunci ya. Nah, ketika proses seperti ini, sebelum Anda memutar dia ke output, ini tetap posisi dalam keadaan terkunci. Dalam keadaan terkunci ya, tadi kan ini terkunci. Oke. Nah, kalian buang dulu air dari sisa-sisa yang ada di dalam yang mungkin terkontaminasi dari air baku limbah yang belum diolah. Air baku yang belum diolah seperti ini. Kalian buang dulu seperti ini. Ini kan air bersih, air baku masuk ke sedimen filter. Lalu outputnya sebelum dikirim
Karena kan tadi baru kemasukan air baku yang belum diolah. Ini sebelum terkontaminasi nanti masuk ke output dari distribusi, kalian buang dulu di sini. Ini namanya stop run pasrin. Ini stop run backwash. Nah, kalian buang. Sudah bersih, baru kalian normalkan lagi. Ini dikunci balik, lalu yang ini dibuka, lalu ini buka. Udah mengalir air bersihnya. Filter yang tadinya mengeluarkan air sangat kecil kali karena kotoran sudah bertumpuk, ya udah normal lagi. Aturan mau beli sedimen filter atau media saring lain yang baru, jadi nggak jadi kan. Mau beli CTO baru jadi nggak jadi kan, karena udah bersih kita buat tanpa harus membuka sarang hosing gitu. Nanti kalau udah dilakukan proses backwash pasrin masih bandel juga, memang karena udah bolak-balik, ya udah kalian bongkar, baru kalian baru sikat semprot dengan keran air yang tekanan tinggi. Sama kan kayak membran atau tabung media, ya dibuat seperti itu bisa. Setiap yang ada in dan out bisa dibuat backwash dan pasrin, apapun itu, mau hosing filter, mau tabung FRP. Ya, tabung FRP kan prinsip kerjanya gitu, melewatkan air yang tadinya dari output menjadi input, ya kan? Oke. Rasa saya bagi kawan-kawan yang tadi ingin bertanya, yang kemarin-kemarin bertanya, mudah-mudahan menonton video ini, bagaimana caranya membuat hosing filter agar bisa backwash dan pasrin, sudah paham rasa saya ya. Nanti silahkan mengulang-ulang di sesi yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut dalam pokok materi pembahasan yang tadi. Nah, sebentar, no responding. Ada permasalahan dari prosesor ya. Oke. Kita bahas kelanjutan dari materi kita. Kita tutup aja. Oke, dari sedimentasi filter tadi, kenapa harus dipasang? Karena kalau ini kalian isi dengan zeolit, itu nggak boleh ada kotoran ketika kalian meregenerasi dengan HCl nanti. Ini ada tabung ember chemical. Nah, tabung ini masing-masing kan saya kasih satu. Sebetulnya satu ember saja sudah cukup, satu tabung chemical ini sudah cukup. Nggak mesti satu tabung FRP, satu ember chemicalnya, nggak perlu ya. Satu aja bagi-bagi nanti semua, geser-geser tempatnya, karena kan cuman selangnya tinggal dimindah-mindahin doang gitu. Nah, oke. Kenapa harus dikasih sedimen filter? Karena air yang mau disaring atau diregenerasi di dalam tabung FRP ini itu harus air yang bersih, kawan. Jadi kalau air yang masih keruh dan masih ada sedimentasinya, itu sebaiknya jangan diregenerasi dengan air kayak gitu, karena nanti chemicalnya yang akan mengekstrak air kotor tadi, bukan media saringnya yang mau diregenerasi itu maksudnya. Dan yang kedua, kalau sedimentasinya masih banyak, kotoran kuning atau itu menempel ke media saring seperti resin atau zeolit itu, ya cepat non aktifnya media saring tadi, resin, zeolit, air yang diolah masih keruh, ya akan cepat bikin resin sama zeolit itu nggak aktif lagi gitu. Jadi akhirnya memperhambat hasil produksi, karena nggak bisa nurunin TDS, terlalu cepat nurunin TDS-nya, karena yang mau diolah airnya mau ditukar ionnya tapi masih membawa kotoran sedimentasi ya. Nah, kepala dari tabung FRP ini kalian ganti dengan kepala softener seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasinya ya, ilustrasi, tidak bisa mirip sampai 100% dengan yang aslinya, tapi mungkin ini sudah cukup membantu kalian. Nah, ini adalah selang untuk hisap chemical ya, selang untuk hisap chemical. Nah, ini selangnya kalian pasang selang 3/8. Nah, ini ember chemicalnya. Nah, nggak mesti seperti ini, biasanya saya langsung celupkan aja. Ini kan air larutan garam ya misalnya. Ini saya modifikasi buat sendiri, jadi ini pipa 4 inci, saya lubangi pinggirnya, ini garam yang kering. Nah, di tengahnya itu ada air. Nah, jadi air garam itu larut, ini cuman sedot airnya doang gitu. Jadi tanpa harus takut tersedot garamnya masuk bulat-bulat ke dalam tabung FRP, kan repot. Jadi airnya saja yang saya ambil. Takarannya 1 kg garam untuk 10 liter air, atau
kalau konsentrasinya mau lebih nyantai ya 20 liter air dengan 1 kilo garam gitu. Tapi saya biasanya 1 kilo garam harus saya upayakan larut di 10 liter air, walaupun jenuh dia jadinya masih ada sisa-sisa garam yang tidak terlarut dalam air. Itu saya tambahin lagi sampai habis garam yang 1 kilo itu, maksud saya adalah begitu. Untuk regenerasinya, untuk resin yang with acid atau yang asam lemah ya. Kemudian di sini zeolit udah turun. Nah sorry ya, ini bukan nyuci resin ya, sorry. Ini isinya tadi apa yang saya bilang, zeolit. Maka regenerasinya pakai HCl, 1 liter HCl untuk 10 liter air. Diregenerasikanlah zeolit tadi. Ya. Maka ketika ini ada kapur, airnya berkapur, itu kan lama-lama kapur akan meliputi dari permukaan dari satu butiran zeolit. Akhirnya kerak-kerak berkumpul di situ. Nah, HCl akan melunturkan lagi kerak-kerak tadi. Itu kapur, itu luntur dengan HCl, kawan. Ya. Nah, maka ketika itu setelah terkelupas semua permukaan dari kerak-kerak kapur ya, atau kerak-kerak yang pengkarangan yang meliputi dari butiran-butiran zeolit hingga mempengaruhi proses kinerjanya itu hilang, maka ya aktif lagi dia dalam menangkapi atau mengikat semua unsur ion yang ada di air itu, ditukar menjadi ion positif. Jadi ditahannya Mg ya, Na ditahannya semua, Cl ya ditahannya. Yang jadi yang dikeluarkan nanti hidrogen plus saja, H2O2. Jadi airnya TDS-nya serendah mungkin keluar gitu. Paham ya di sini? Kemudian air hasilnya saya nggak pakai sedimen filter, nggak pakai housing filter di sini, karena memang untuk apa gitu, orang ini kan airnya udah bersih gitu. Di sini udah bersih, keluar udah bersih, udah diikat ionnya semua, ditukar, ya udah nggak usah ada sedimen filter, langsung jatuhkan ke sini. Nah kalau kalian mau pasang boleh. Apa ini? Ini kan waktu setiap apapun yang TDS airnya rendah, pH-nya pasti turun. Nah di sini kalian pasanglah sedimen filter, housing filter yang mungkin berisi dengan ORP atau bioalkali untuk naikkan pH-nya kembali. Itu terserah kalian. Kalau saya nggak mau pasang, biarin aja gini. Simpan di tangki baku 2000 liter polytank, lalu dikasih radar yang akan memutuskan jalur pompa Shimizu 135 ini. Ya. Juga di sini saya kasih pelampung bola, ya. Saya kasih pelampung bola. Jadi kalau kalian lihat, sebentar. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kan tangki ya. Ini dalamnya ini ada pelampung bola ini. Ya, kalau kalian lihat nih. Nah ini pelampung bola nih. Jadi kalau radar tangki sudah mendeteksi air sudah sampai level tertentu di puncaknya, dia matikan pompa. Tapi kan air PDAM terus ngalir ini. Walaupun pompa itu sudah mati, kalau ya Allah, apa ini penyebabnya? Nah, walaupun pompa ini sudah mati, tapi air PDAM itu kan terus mendorong. Ini bisa meluap nanti tangkinya. Nah, pasanglah bola seperti ini yang saya katakan tadi. Jadi ketika bolanya tuasnya karena udah didorong air dari bawah itu, karena dia mendorong air kan keluar air dari sini nih. Ya udah ini terangkat, ya udah mati airnya. Jadi nggak meluap. Jadi setiap air yang dari PDAM yang bergerak karena pompa pendorong kan hanya membantu, tapi kalau suatu kondisi jam-jam tertentu airnya besar, radar ini hanya mematikan pompa, tapi tidak menutup jalur air gitu. Kecuali kalian pasang solenoid elektrik di sini, ya, bisa. Nah kalau nggak ada, maka kalian kasih bola pelampung seperti ini. Oke, paham ya? Oke, kita tutup aja ini. Kita mulai lagi, kita jalan lagi. Ini pun kita tutup. Kita mulai lagi. Oke. Keluaran dari tangki 2000 masuk ke pompa kedua, dihisap oleh pompa kedua. Nah, pompa kedua ini
Boleh pakai Shimizu 135 kalau memang daya listrik kalian lemah. Tapi untuk mendorong 2 tabung media ini kurang efektif. Pakailah Shimizu 266 atau pompa S60 kalau mau stainless ya, karena agar dorongan air bisa lebih besar. Lalu masuk tabung FRP yang kedua, itu isinya resin kation. Nah, resin kation ini diregenerasikan dengan garam karena ini pakai asam lemah ya, jenis resin kation asam lemah, atau bisa dibilang resin softener, khusus softener aja, tidak bisa demin gitu. Nah, yang strong acid itu khusus demin. Nah, ini yang resin asam lemah ini khusus untuk air kapur atau air baku yang berkapur yang TDS airnya di bawah dari 200. 170, 280, 200 atau maksimum 240 masih bisa pakai resin kation asam lemah atau weak acid. Regenerasinya cukup pakai garam aja, NaCl. Ya. Cukup pakai garam saja seperti ini. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, resin softener atau resin with acid itu tidak bisa nurunin TDS. Tapi kapur pasti ketangkep. Dan turunnya pun nggak banyak gitu ya, biar kalian paham ya. Jadi turunnya pun nggak banyak gitu. Sebentar, ini kita rubah lagi ya, ini nggak enak, nggak nyaman. Oke. Keluaran dari sini, dari resin kation ini ya. Dan resin kation ini terserah kalian juga. Kalian mau pakai yang strong acid terus diregenerasi pakai HCl biar turun TDS-nya juga boleh. Nah, untuk ini bagi kalian yang masih bingung untuk masalah resin kation ini, untuk mengerjakan project ini yang butuh bantuan saya, nanti saya akan kasih tahu dan bimbing. Karena nggak semuanya harus pakai resin yang weak acid, yang asam lemah ya. Kalau memang TDS air tinggi dan kalian memang ingin minimalisir rendah agar ke mesin RO itu nggak begitu berat ya, maka pasang strong acid. Nah, strong acid ini regenerasinya pakai HCl, takarannya sama. Setiap satu sak resin kation itu saya rumusnya 1 liter HCl dicampur 10 liter air. Kalau dia weak acid resin asam lemah ya 1 kilogram dengan 10 liter air. Saya seperti itu rumusnya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, tapi tidak berlaku bagi kalian karena kita kan punya cara dan metode kerja sendiri-sendiri ya. Ya, jadi saya menghargai, ini versi saya. Mau kalian ikutin silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu. Karena kan di ilmu pengetahuan ini bebas ya. Semuanya bisa mengutarakan dengan ilmiah gitu. Berbantah-bantahan dalam perkara ilmu atau dunia teknologi itu yang ilmiah dong gitu. Dan kalian pun nggak boleh ngekor gitu. Nah, jadi mana yang menurut kalian nyaman dengan situasi dan kondisi kalian, maka itu yang cocok, ya itu jalanin gitu. Jadi dalam beragama hampir mirip ya. Alhamdulillah ternyata di ilmu teknologi diterapkan bisa juga bermanfaat seperti itu. Oke, kita lanjut. Keluaran dari tabung FRP ini kalau dia menurunkan TDS pasti pH turun juga gitu. Nah, saya pasang karbon aktif di tabung media kedua. Dan ini kawan tidak mesti harus karbon aktif, kan saya bilang kemarin dari video-video selanjutnya. Bisa juga kalian kasih ini resin anion. Kalau kalian ingin buat demin. Karbon aktif apa sih bang fungsinya? Untuk menghilangkan bau, warna dan rasa, dan sebagian bisa naikin pH walaupun setengah untuk karbon yang iodinnya tinggi gitu. Iodin 1000 atau di atas 1000 itu bisa naikin pH. Jadi bisa perbaiki pH-nya. Nah, kalau kalian buat demin, ini jadi demin nih, tabung FRP ini jadi demin, maka kepalanya kalian ganti dengan kepala softener juga seperti ini. Ya, kepala softener juga, jangan pasang kepala backwash gitu. Pasang kepala softener. Nah, kalau ini demin, jika ini resin kation, maka ini wajib resin anion karena resin kation menukar ion positif, resin anion menukar ion negatif. Ada sebagian yang beberapa unsur media saring yang nggak ketangkep sama ion positif.
Nah di ion negatif ketangkep, jadi sepasang, berarti bisa lebih rendah lagi nilai turun TDS-nya. Ada juga sebagian mengatakan resin anion selain dia mengeluarkan ion positif juga bisa perbaiki pH gitu. Ya, bahasa autodidak atau bahasa orang lapangan ya, rekan kation lebih banyak tugasnya menurunkan TDS, anion bisa nurunin TDS tapi lebih banyak fungsi tugasnya adalah memperbaiki pH. Jika misalnya di sini pH-nya 5 atau 4, bisa dinaikin pH-nya di sini jadi 7 atau 8 dengan komposisi penakaran soda api. Jadi meregenerasi anion itu dengan soda api. Bukan dengan garam dapur. Bukan dengan NaCl, bukan dengan HCl, dia soda api meregenerasinya. Jadi kation dengan HCl atau dengan garam, tapi anion dia khusus NaOH atau soda api atau soda kaustik. Nah di sini karena ini air PDAM, saya pakai karbon aktif aja, udah naik pH-nya walaupun nggak banyak gitu. Kemudian ini karena karbon aktif, ada serbuk-serbuk halusnya, ya udah saya pasangkan 3 housing filter 10 inci yang berisi 0,1 mikron pp atau sedimen filter. Lalu pasanglah ini stop krannya di sini. Jadi kalau mau ganti-ganti itu kan ada air yang ngucur nih atau tekanan terlalu tinggi, pencet tombolnya maka buka pakai kunci reket ganti filternya. Ini mau yang biru bang, boleh biru, boleh transparan, boleh. Sebaiknya sih transparan gitu. Tapi kalau itu mau kalian pajang di hadapan matahari, baiknya sih biru agar tidak nampak kotorannya gitu. Karena apapun namanya air masih ada kandungan mineral yang kena cahaya matahari itu langsung terjadi oksidasi. Jadi nampak filternya kotor, padahal itu karena bias dari proses oksidasi, ada udara, ada cahaya. Ya udah. Jadi baiknya kasih biru. Kalau ingin ini mau dipasang di dalam styling yang ingin ditampilkan sementara ada cahaya di situ, maka baiknya pasang biru dan meredam fitnah gitu. Kalau kotor sedikit nggak langsung terlalu sensitif bagi orang yang melihat gitu. Oke, keluaran dari 3 housing filter 10 inci ini baru masuk ke tangki polytank, tangki baku RO. Keluaran dari tangki baku RO ini air yang sudah TDS-nya rendah, pH-nya udah stabil lagi, ya, baru masuk ke mesin RO. Kalau udah kayak gini apa yang terjadi? Mesin RO kita awet membrannya gitu. Jika kalian beli mesin RO yang pakai double sanju, ingatlah pompa yang pertama itu adalah pompa joki, pompa yang kedua adalah pompa utama. Nah ini adalah mesin RO buatan saya. Nah ini pompa jokinya di bawah. Gak usah setelah dari mesin RO ini kasih joki lagi, enggak. Yang di foto saya itu kan ilustrasi. Ini ada pompa ya. Ini ilustrasi saja. Ini pompanya nanti include di dalam mesin ini. Cuman kan ini di foto ini mesin pompa vertikal gitu. Ya. Makanya ginilah gunanya kalian menyimak video sampai habis gitu. Jadi kalian gak gagal paham. Oke. Nah, jadi dari air baku itu gak usah pakai housing filter, Bang. Gak usah, ini kan udah ada pompa disedot ini. Ini nanti ini housing filter sebagai free filter yang akan menyaringnya. Mana tahu di sini ada lubang yang terbuka atau sirkulasi atau terjadi endapan, mungkin kita lupa meregenerasi sampai jenuh, akhirnya di sini teroksidasi lagi, ada endapan. Nah di sini masih bisa ditangkis sama 3 free filter 10 inci ini agar masuk ke membrannya nggak banyak bawa sedimentasi. Oke, nah di sini setiap penurunan TDS dari membran apapun itu, yang setiap TDS turun itu pasti pH turun. Nah di sini boleh kalian perbaiki pH-nya langsung di mesin RO-nya dengan memasang ORP atau ini kan T33 ini kan bisa diisi ulang, ada cartridge refill yang modelnya bisa diisi-isi. Kalian pasangkan Korosek misalnya, atau kalian pasangkan ORP yang sudah jadi ini seperti ini. Ini adalah biji magnesium bal. Nah ini mampu nurunin bisa naikin pH nih. Nah ini penaik pH ini, ya penaik pH. Nah bisa Korosek, bisa biokramik,
Yang batu-batu sukro kalian isi. Ada yang model jual yang refill. Ini yang kanister yang bisa dibongkar-bongkar. Isinya bisa kalian isi apa? Karbon aktif pun bisa jadi pos karbon. Batu-batuan keramik ya jadi biokeramik atau bioenergi. Ya mau jadi ORP ya diisi batu-batuan mineral alkali 5 step itu. Ini bisa. Dia bisa naikin pH. Nah, kalian bisa perbaiki pH-nya di sini dulu sebelum jatuh ke tangki hasil. Dan kalian juga bisa memperbaiki pH-nya di akhir di sini. Pakai misalnya di sini. Nah, ini kan kanister ini bisa dipasang cartridge refill kan. Nah, ini bisa kalian isi ORP, korosek, biokeramik, bisa. Tapi jangan di sini, sebaiknya di sini. Oke. Atau kalian pasang juga seperti ini di housing di styling kalian ya, baru masuk ke housing filter. Oke. Nah, di sini pH TDS air udah rendah, habis itu pH diperbaiki gitu. Nah, untuk air limbah, kalau ini air kapur dan ini memang air sumur, maka boleh kalian buang. Tapi kalau air PDAM mungkin agak sayang membuangnya. Ini air limbah ini boleh kalian letakkan lagi di sini. Diinjek lagi di sini. Jadi kena sama kena dengan FRP yang isi zeolit, diturunkan lagi kapurnya atau konsentrasi kapur karena ada penaikan dari proses osmosis, atau langsung kalian letakkan di tangki ini ya. Atau menurut saya sih dibuang saja karena ini kandungannya tinggi, atau ditampung untuk nyuci-nyuci botol, galon atau apa ya. Tapi jangan untuk konsumsi tubuh. Oke, nah di sini di tangki stainless ini nanti dikasih radar juga yang akan mematikan pompa apabila tangki di stainless ini penuh. Dan juga dipasangkan radar satu lagi. Ini kan radar untuk kontrol pompa pendorong 2 tabung FRP ini di water treatment air sebelum air baku RO. Kalian pasang satu radar lagi di sini. Di sini kalian pasang satu radar lagi. Misalnya ini. Kalian pasang di sini, misalnya di sini, kalian pasang satu lagi di sini, radar. Untuk apa? Untuk memonitor apabila air habis di dalam tangki baku ini, dia akan matikan mesin juga. Jadi biar pompa nggak rusak karena menyedot tanpa air gitu. Bisa bikin impeller dan diffusernya rusak karena nggak ada air. Oke, nah. Kembali lagi sekarang di bagian jalur air bersih. Setelah dari tangki stainless tadi yang udah bersih, air disedot sama pompa. Nah, di sini pompanya pakai pompa stainless. Pakailah pompa stainless. Pasanglah otomatis, mau pakai hydroscan, mau pakai flow switch, mau pakai otomatis pompa. Nah, saran saya pakailah hydroscan. Sebelum pasang hydroscan, di input dari pompa kasihlah cek palap. Kemudian watermore untuk memperbaiki mudah kalau cek palapnya rusak. Terus stop keran untuk memutuskan air sebelum membongkar atau mau maintenance di bagian output dari tangki, ya pasanglah stop keran. Oke. Nah, ini cek palap ini hydroscan atau automatic. Ini mendeteksi kalau air tidak ada, dia akan matiin pompa. Kalau tidak ada air yang mengalir, matikan pompa. Terjadi ada tekanan tinggi juga matikan pompa. Paham? Nah, ini jalurnya sama. Sebelum ke PLN, listrik dari motor pompa masuk kemari, baru nih outputnya ini ke steker PLN. Oke, bahas. Nah, air sebelum dikirim ke lampu ultraviolet, pasanglah sedimen filter 0,1 mikron. Untuk menahan sedimentasi agar tidak banyak flek-flek atau kotoran-kotoran sedimentasi yang menutupi selongsong kaca dari lampu ultraviolet. Oke, nah keluaran dari lampu ultraviolet ini boleh kalian kembangkan lagi ke biokeramik atau bio-ORP atau pos karbon untuk mengenakkan rasa. Baru akhirnya sebelum ke pengisian botol masuk ke 3 housing filter 10 inci. Taruh outputnya, inilah saya bilang ini solenoid atau keran elektronik. Di keran elektronik ini
stop keran ini dia tidak akan membuka jalur air sebelum dikasih listrik. Karena ketika ini kan koil solenoid, dia di dalamnya ada tuas. Ketika diisi aliran listrik, dia koilnya itu terjadi medan magnet akan menarik per dari tuas itu. Ketika per tuas itu tertarik, maka katup akan membuka, air akan turun mengisi. Nah, ketika air turun mengisi ke botol, nah udah ketika nanti kita matikan listriknya, mati juga airnya gitu. Oke, ini namanya solenoid atau keran elektronik. Itu ada 3 buah, 2 pengisian, 1 penyemprotan galon. Nah, airnya yang diambil dari air yang sudah bersih. Jadi galon ketika sudah kalian cuci, kalian brus di mesin sikat botol itu, maka kalian bilas dengan air yang memang udah siap minum. Paham? Nah, ini adalah bentuk animasinya. Ini gambar 3 dimensinya. Oke, sekarang kita coba render ini. Akan saya coba render. Nah, saya merender menggunakan Enscape 3.0. Bagi kawan-kawan yang penasaran, Bang, itu pakai aplikasi apa sih? Kok bisa keren gitu? Enggak, ini sebenarnya enggak keren. Saya bukan ahli dalam bidang animasi. Saya belum bisa buat video animasi bergerak. Air tuh jalan dari A ke B, itu saya belum pandai. Saya bukan ahli dari seorang animasi. Saya hanya masih newbie, masih awam sekali dalam membuat video animasi atau 3 dimensi itu. Saya masih awam sekali. Makanya dengan keterbatasan saya ingin coba membuat sesuatu yang lebih baik dalam penyampaian ilmu saya. Sorry, ini lambat sekali. Oke, bisa. Alhamdulillah. Ya maaf ya kawan, komputer saya ini hanya AMD A10 ya. AMD A10, lemot sekali. Oke, ini bentuk render 3 dimensinya. Kalian lihat ya. Ini saya buat 90% the real dengan aslinya, agar kalian bisa menjiplaknya langsung gitu. Saya buat seperti ini agar kalian bisa langsung nirunya gitu. 99% atau 95% ini mirip. Terkecuali ilustrasi tong ini kan modifikasi ya. Ya kalian ganti ember aja gitu. Gak usah pusing-pusing, ganti ember aja. Ya. Bisa kalian buat ini. Misalnya tahu tong tempat sampah itu? Nah, buat seperti ini, pipanya dibuat. Ya, pipa dibuat. Oke. Ya, ini adalah bentuk tampilan animasi 3 dimensinya ya. Oke, untuk mesin RO ini juga the real ya. The real. Oke. Kalau ini udah biasa ya. Yang bagi yang sering menonton video saya, hal seperti ini udah biasa. Kita bilang ya. Ini hanya untuk memudahkan kalian dalam menjalankannya atau mempresentasikannya kepada kawan-kawan kalian atau tim kalian akan mencoba menjiplak video saya menjadi project yang the real. Silahkan, saya ikhlas ridho insyaallah ya, tidak ada masalah. Tapi jangan kalian lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya. Kalian bagikan, share kepada kawan-kawan yang jika kalian mendapatkan manfaat dari video saya ini ya, agar semakin membuat video saya, channel saya berkembang, dan saya pasti bisa mendapatkan gaji dari YouTube untuk upah kerja saya. Karena membuat seperti ini lelah kawan ya, wajar dong kalau saya bisa mendapatkan upah dari lelah saya. Dan itu semua atas bantuan kawan-kawan semua, atas support kawan-kawan semua. Tanpa kalian I am nothing. Oke. Sekarang kita coba ke bentuk aslinya ketika akan dibuat di depot. Ini adalah yang saya bilang tadi, ini adalah ilustrasi dari
bangun ruangnya yang saya katakan tadi, dia kan punya ini ya, apa saya bilang tadi, ini Makassar, dia punya bangunan kan seperti ini bentuk bangunannya ya, bangunannya seperti ini, 4 meter, lebarnya 3,5 atau 3 meter. Bayangin, saya cuma menangkap gambar yang sedikit ini, terus saya kembangkan bisa menjadi seperti ini ya. Ini hasil ilustrasi saya, nggak bisa tepat 100%, bahkan mungkin ini cuma 40 atau 50% aja miripnya. Tapi setidaknya bagi dia, bagi si calon perakit ini yang ingin ngerjain sendiri depotnya, dia bisa paham. Yang bilang tadi, tangki bakunya minta di luar, yang di dalam tuh hanya tangki jadi saja, tangki stainless saja. Oke, ini kita tutup dulu biar nggak begitu berat di komputer saya. Masalah untuk ini udah selesai, saya anggap udah selesai. Nanti kalian review di videonya ya. Oke, sekarang kita kemari. Nah, ini adalah tampilan dari bentuk penerapan aplikasi depot ya, yang ada dari diagram instalasi tadi. Nah, ini bentuk stylingnya ya, 3 kamar ya, 3 kamar yang mana 2 pengisian, 1 pembilasan, penyemprotan galon. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah biokeramik atau bioalkali atau ORP, atau mungkin bisa kalian isi korosek sebagai pengenak rasa karena memperbaiki dan menstabilkan pH-nya. Oke. Nah, kalau kalian lihat bagian dalam ya, kalian lihat bagian dalamnya. Saya di sini hanya menerapkan embernya 1 aja itu. Sorry. Aduh ya Allah, komputer saya kok lemot sekali. Oke. Ya. Ini ember chemicalnya 1 aja saya letakkan di sini. Nah, ini pemipaannya ya. Ini pemipaannya real loh kawan-kawan. Kalau kalian nggak percaya, saya bisa kupas ini pemipaannya. Ini memang betul-betul saya buat, bukan asal dilengketin aja ya. Ini saya angkat ini ke atas. Oke. Lihat ya. Kita bahas, mau dibahas. Saya akan bahas. Ini air PDAM ya. Ini air PDAM dihisap oleh pompa Shimizu 135. Ini ke 3 tabung media ke housing sedimentasi yang ada sistem backwash pasrinnya. Ya, lihat nih outputnya. Kita lihat kemana outputnya ini. Kita lihat, kita kasih warna aja nih kalau enggak. Oh, enggak bisa ya. Bentar, sudah saya blok. Ini saya blok ya. Kita lihat kemana ini. Ya, ini saya blok lagi nih ya. Ini dia. Biar kalian tahu, ini benar, saya buatnya betul-betul real ya, bukan asal aja ya. Karena saya sering mengedukasi beberapa kawan secara online untuk bisa mengerjakan depotnya sendiri. Ini tadi dari sedimentasi filter itu menuju kemana? Ke tabung FRP pertama. Nah, ini menuju ke tabung FRP pertama. Ini kan, ini komputer saya lemot kawan. Makanya kalian harus banyak nge-like, subscribe video saya agar saya bisa beli komputer baru. Saya kepingin kali beli komputer Ryzen, AMD Ryzen itu, atau mungkin i7 ya, Intel i7, agar komputer saya tidak selemot ini. Oke, ini outputnya ya. Kita tarik lagi outputnya. Ya, outputnya ke mana? Ke tangki baku pertama kan, ini dia. Lalu
dari tangki baku pertama ini disedot lagi sama pompa Shimizu 135 kalau yang listriknya terbatas, lalu masuk atau ke Shimizu 266 atau pompa sejenis yang punya tekanan air lebih tinggi. Ini kemana? Ini larinya, kalau kalian urut lagi nih, larinya ke sini, ke kedua tabung FRP ini. Satu resin kation, satu karbon aktif, ya kan? Nah, keluarannya, lihat keluarannya. Sorry, ini keluarannya. Ini lari kemana? Ke sini, ke 3 housing filter 10 inci. Nah, ini. Baru kemana? Ke tangki baku penampungan RO. Tangki baku RO gitu. Ini. Atau kita render aja kawan. Kalau di render nggak separah ini. Bentar, kita tunggu bentar. Kawan-kawan yang masih setia, di menit-menit 50 menit nih kita udah edukasi. Saya udah 2 season nih kawan. Saya rekam pertama itu jam 11 malam. Saya ngantuk berat. Lalu saya pause. Terus saya terbangun jam 2, ini rekaman lagi. Ini sekarang udah jam 4 di tempat saya, jam 4 pagi nih, udah bentar lagi subuh. Saya berpacu waktu untuk mengejar subuh. Alhamdulillah, urusan dengan Allah sudah saya selesaikan. Ini urusan dengan manusia ini. Nanti besok paginya saya tinggal memposting di YouTube. Capek jadi YouTuber kawan, makanya tolong hargailah ilmu. Walaupun saya tidak seberapa, hargailah jerih payah saya kawan, agar bisa bermanfaat bagi saya, membuat saya lebih semangat dalam menyampaikan ilmu. Ya, guru-guru sekolah itu kawan, SMP ya, SMA, gajinya kecil-kecil kawan, tapi mereka nggak pernah berpantang untuk surut membagikan ilmu, karena mereka tahu itu adalah amal jariah mereka. Ya, kita lihat di sini lebih enak mungkin. Sorry, ini kok ini malam ya, kita buat siang. Sorry kawan. Ya Allah, banyakkan rezekiku agar aku bisa beli komputer yang lebih cepat lagi dari ini. Oke. Lihat ya, saya buat drill nih. Oke, sekarang output dari tangki yang kedua, tangki baku RO itu kan dialirkan lalu dihisap oleh pompa, ya Allah, oleh pompa joki bawaan dari mesin RO ini. Ya, bawaan dari mesin RO ini ya di bagian bawah, lalu masuk ke membran. Ya, outputnya air bersih ini kan flow meter air bersih di sebelah kiri kalau saya ini. Nah, ini flow meter air bersih. Saya oper ke tangki stainless, ini dia. Ya, kalau kita lihat bagian belakangnya. Yang untuk limbah RO ini ya. Nah, ini limbah RO. Ini output limbah RO nih yang ada mos saya nih. Lalu saya oper nih. Ya. Terus menjebol dinding ya, jangan jalan di dinding, kemudian terbuang ke bawah. Nah, ini jalur limbah, saya buang ke bawah, buang keluar. Kalau kalian mau tampung tangki, silakan tampung tangki. Ya. Nah, untuk hasil RO, nah ini hasil RO ya, disedot oleh pompa. Oh, saya lupa kawan, saya lupa buat pipanya. Masya Allah, tahu maksud saya lupa buat pipanya ini. Pipa menuju tangki pipa menuju pompa distribusi. Saya buat jalurnya lupa nih, pipanya kelupaan. Maaf kawan-kawan.
Nanti saya akan perbaiki. Nah, ini pipanya lupa saya. Ya, ini nanti menghubung kemana? Menghubung ke 3 housing. Ya, nih. Menuju 3 housing ini dulu. Yang ini dia. Menuju ke 3 housing filter yang sebelum ultraviolet. Nih. Lalu air dikirim, ya, ini 3 housing ultraviolet dikirim ke mana? Ke sini, ke lampu ultraviolet dulu. Nah, keluaran dari lampu ultraviolet lalu dikirim kemana? Ke bioenergi. Ke pos karbo ke ORP atau penstabil pH. Nah, di sini. Lalu saya buatkan stop keran bypass. Untuk apa? Kalau misalnya ada trouble, ini sumbat atau apa, atau pembagi, misalnya pH-nya ketinggian, saya buka sedikit. Ya, ini namanya stop keran bypass ya. Nah, keluaran dari ORP ini, atau mungkin bisa kalian pakai Korosek kalau kalian pakai yang refill ya, keluarannya masuk ke mana? Ke 3 housing filter dulu lagi. Ya, karena kan mungkin ORP ada serbuk-serbuknya ya. Ketiga housing filter, lalu salah satunya dicabangkan kemana? Ke semprotan botol. Nah, itu solenoidnya saya pasang juga loh kawan. Nah, baru outputnya baru dicabangkan ke 2 pengisian botol. Ya, dicabangkan ke 2 pengisian botol. Mana ini dia? Oke, ini semprotannya. Jadi ini adalah bentuk tampilan 3 dimensinya dari depot airnya. Ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang kepengen sekali merakit depot air ini sendiri, jika saya beri clue-cluenya seperti ini, apakah kalian nggak bisa? Apakah kalian nggak pede bisa merakitnya sendiri? Pasti pede dong, karena backupannya sudah banyak saya buat. Saya udah kasih backupannya ini banyak, dari mulai diagram instalasinya, penjelasannya, bentuk animasinya kalau dipasang real 99% akurat, kemudian bentuknya ya, tampilannya ketika sudah jadi di depot, padahal depotnya belum ada, tapi di hayalan kita sudah buat, masih belum yakin untuk bisa ngerakitnya sendiri. Bang, ini stylingnya bentuknya kayak mana bang? Berapa ukuran dimensinya? Nah, ini yang ditanyakan sama teman saya. Oke, ini kita cut aja. Kita balikkan lagi sini. Oke, kita lihat di sini. Saya ada buat ini dimensinya. Ini dimensinya. Bagi kalian yang ingin membuat konstruksi tadi, saya sudah buatkan. Ini dia. Oke, ini bagian depan. Ya, bagian depannya. Silahkan kalian lihat. Nanti quality gambar dari YouTube kalian buat HD atau gimana, biar kalian bisa lihat ukurannya, angka nilainya. Bagi yang ingin membuat ini, kalian butuh blue screen atau istilahnya data teknis, kalian boleh minta kepada saya. Tapi tolong bantu saya, berikan saya donasi dari lelah kerja saya ini, ya. Nah, ini adalah bangun ruangnya. Tingginya 2,20 meter dari rangka tadi, yang rangka styling tadi itu 2,20 meter. Ini ya, ini tingginya itu 2,20 meter ya. Nah, ini. Oke, kita coba kecilin sini, kemudian yang ini kita besarin. Jadi tinggi 2,20 meter. Lebarnya, oh ya saya lupa ya untuk lebarnya. Bentar. Untuk lebarnya kita lihat di sini. Terus lebarnya 185 cm. Lebarnya ini 185 cm. Nah, ini boleh kalian kasih kaca mati. Kalau kalian mau buat kaca mati di sini, ini kan RO itu lebarnya 60 ya.
Maka ini bisa kalian sekat ini, kalian kasih kaca mati, misalnya seperti ini. Ya. Oke, jadi kan bisa disekat kaca jadinya. Cuman saya memang sengaja ini nggak sekat kaca kawan. Waduh bang, berabu dong bang. Ya boleh kalian, makanya kalian kalau mau sekat kaca silahkan sekat kaca. Kalau saya tidak, karena agar saya rajin bersihin ini depot, agar saya rajin nih bersihin. Kalau nggak ada kaca kan abu masuk gampang gitu. Tapi ya kita harus rajin lap biar ini bersih terus. Kenapa? Karena kita biar mudah mau backwash pasrin gampang. Tapi kalau kalian mau kasih kaca ya silakan gitu. Kalian mau kasih kaca ini. Cuman untuk monitor ini kalian sekat lagi maunya untuk biar bisa buka-buka pintunya agar kalian bisa menghidupkan mematikan sistem kontrol dari sini ya, mengatur tekanan RO ya. Nah ini kalian kasih sekat lagi, misalnya sekat ini kita bilang 60 cm atau 90 cm. Nah, kalian sekat di sini seperti ini. Ini pakai holo berapa bang? Ini pakai holo 2525 dan ini aluminium. Kalian pakai holo 2525. Nah, kalian sekatlah seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalian bisa buka tutup ini, kasih pintu biar kalian bisa memonitor. Kalau saya nggak mau, saya biarkan blong gini aja. Nah ini bisa pakai besi stainless atau mungkin yang 2525 atau mungkin mau pakai aluminium juga bisa, mau konstruksi besi juga bisa. Tapi saya pilihan cuma dua, stainless sama aluminium. Tapi teman saya yang di Makassar ini dia akan buat dari galvanis dan itu ukurannya 3x3, artinya 3 cm x 3 cm. Nah kalau saya ya terserah dari yang mau buat aja. Saya kasih ukuran dimensinya. Nah untuk teman saya nanti akan saya kasih ini yang di Makassar khusus blue screennya. Bagi kawan-kawan yang pengen butuh blue screennya untuk membuat seperti ini ya, nanti kalian boleh minta melalui WA kepada saya. Tapi saya juga minta bantuan, kasih saya donasi ya untuk capek saya gotong royong. Nah ini untuk rangka RO nya ya, kita buka. Nah RO nya itu saya buat dari rangka, dan ini rangka yang stainless, bisa juga besi, terserah kalian. Nah ini punya dimensi ada seperti ini, silahkan kalian simak ya. Kalian bisa buat pipanya, ini deril, pipanya juga deril ya, jadi pemipaannya deril. Kelistrikannya aja yang kalian bisa lihat cara kelistrikan dari rangkaian seperti ini udah ada kok di video YouTube saya. Nah ini ukuran rangkanya itu lebar 175 cm ya. Nah tingginya itu kalau di mesin RO nya itu totalnya 160 cm. Nah tinggi untuk dudukan tabung itu 132 cm. Nah ini panggungnya, tempat dudukan tabung media itu kaki 5 cm. Nah ini jarak antara kaki dengan panggung itu biasanya saya itu berkisar 25 ya. Ini berapa nih? Ini 5 tambah 17,5 ditambah 5 22,5 tingginya dari dasar ke atas. Oke. Nah kemudian dudukan housing. Nah ini dudukan housing filter itu saya tarik dari luar, ini kan sisi luar itu 2,5 cm, kemudian as, kemudian di tengah antara dua as ini tempat letak baut ya kawan-kawan. Nah, itu 2,5 cm juga ya, 2,5 cm. Nah ini jaraknya ini ada, ini 5 cm dari atas ke palang bawah. Kemudian dari palang bawah ke tengah ini tempat dudukan housing membran di sebelah sana itu 18 cm 60. Nah kalian silahkan lihat. Nah ini untuk dudukan pompa Sanju S80, silahkan kalian simak juga ya. Itu dari pinggir sebelah kanan dari sisi dalam ya itu 8,4. Kemudian tapak bawah dari pompa Sanju ini itu kemudian dudukan bagian depan untuk 2 baut
itu 9,5 cm. Ini asnya ya. Kemudian ini kemari. Silakan kalian beli dulu pompanya, baru bawa ke tukang rangka, cocokkan ya. Nah, kalian tunjukkan video saya, insya Allah dia paham. Oke, ini untuk rangka. Nah, ini untuk pengisian. Nah, ini lemari pengisian ya, tingginya 2,20 m, 3 kamar. Nah, ini masing-masing setiap kamar itu jaraknya 40 cm, 40 cm, tingginya 60 ya. Nah, ini saya kasih seperti ini. Ini untuk apa ya? Kalau kalian mau letakkan ini misalnya keramik ya, atau mungkin plat stainless ya, boleh kalian letakkan di sini ya. Misalnya ya, misalnya ini ya, kalian letakkan misalnya keramik, boleh kalian taruh di sini keramik ya, tile keramik misalnya ini ya. Ini juga keramik atau plat stainless ya, kalau kalian mau buat stainless, atau kaca cermin, suka arti kalian lah, maunya apa gitu ya, maunya apa itu sini, buat di sini. Oke, begitu. Nah, ini untuk saklar dan atap dari kamar pengisian. Nah, ini kalian misalnya kasih plat juga, atau keramik, terus sekali lobangi untuk naruh saklar masing-masing ya, seperti di gambar tadi. Ini juga ya, di bagian sini kalian kasih itu apa, keramik juga misalnya. Yang ini juga mungkin keramik juga misalnya ya, serah kalian seperti ini. Oke, gak usah saya terusin ya. Oke, ini bagian atas. Silahkan kalian buat video kalian menjadi HD ya, agar bisa melihat tulisan ini secara jelas dan tajam dan fokus. Bagi yang ingin blue screen, nanti silahkan hubungi saya, tapi tolong berikan saya donasi dari upah kerja saya, capek saya ya. Oke kawan-kawan, ini tentang struktur rangka dari etalase styling dan mesin RO ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Nah, ini saya tutup. Yes. Oke kawan-kawan, sepertinya saya udah mulai masuk sesi terakhir dari video saya yang panjang. Jawaban dari sebuah pertanyaan untuk buat depot air, sama seperti mentraining orang yang ingin menjadi teknisi depot air. Ya, mudah-mudahan ini banyak bermanfaat bagi kalian semua. Semoga Allah memberikan banyak kemudahan bagi saya dalam membagikan ilmu kepada kalian juga. Mudah-mudahan Allah menguatkan apa yang kalian terima dari ilmu yang saya berikan. Kepada kawan-kawan yang sudah support, kepada teman saya yang mempercayakan saya untuk memberikan materi pengajaran kepada dia, mudah-mudahan Allah kekalkan ilmu yang kalian dapatkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Silahkan kalian like, comment, subscribe, dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton video saya tanpa men-skip iklan ya. Walaupun kalian teler, kepala kalian pusing, mumet ya, jangan habiskan semua waktu. Jeda-jeda lah kawan, jeda waktu kalian, waktunya sudah lenggang, kalian tonton lagi. Sudah lenggang, tonton lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan saja Allah memberikan banyak kemudahan dan memajukan dunia teknologi penyaring air di Indonesia, negara kita tercinta ini. Semoga Indonesia semakin jaya, cita-cita kalian semua terwujud dan dipenuhi. Dan bagi kalian punya depot-depotnya lancar, penghasilannya banyak, tidak ada masalah dan langgeng sampai waktu yang lama. Saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan, mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.